wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dibia Nabila. Jadi hari ini aku mau membahas tentang bimbingan konseling. Kalian udah pernah dengar bimbingan konseling belum sih? Nah, sebelum aku mulai, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu adalah apa itu bimbingan dan konseling? Apa ya? MBK adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau pembimbing kepada individu atau siswa agar mereka dapat memahami diri dan mengatasi masalah dan juga mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tujuannya itu untuk membangun individu mencapai perkembangan yang lebih optimal baik dari segi emosional, sosial, akademis agar mereka mampu membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai mengapa calon guru PAI perlu belajar BK. Kenapa ya kira-kira? Mari kita jawab. Menjawab pertanyaan kedua, mengapa calon guru perlu belajar BK? Kenapa? Karena agar mereka lebih efektif dalam membimbing siswa, bukan hanya dalam pengetahuan agama, tapi juga dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual, dan pengembangan sosial emosional. Dengan begini, pemahaman BK, guru PAI dapat menangani masalah siswa secara lebih empatik dan tepat, serta membangun siswa agar lebih kuat menghadapi tekanan atau masalah kehidupan sehari-hari. Kasus yang pertama, seorang siswa sering absen dari kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Jadi guru PAI ingin membantu siswa dalam memahami pentingnya ibadah dalam kesehariannya. Jadi pertanyaannya dari permasalahan itu yaitu bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru PAI sebagai pembimbing dalam membantu siswa dan langkah-langkah guru PAI untuk membantu siswa meningkatkan kesadarannya. Yang pertama itu adalah menggali alasan dan latar belakang. Jadi kita mulai bertanya kepada siswa secara pribadi mengenai alasan mereka mengapa sering absen dari sholat berjamaah. Jadi ini juga bisa membantu guru memahami apa sih penghambat siswa dalam mengetahui kegiatan tersebut. Apakah karena merasa masalah pribadi, lingkungan, ataupun kurangnya pemahaman. Yang kedua itu memberikan edukasi spiritual yang relevan. Jadi guru bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ibadah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa tertekan karena sering dibandingkan dengan teman-temannya yang lebih berprestasi di kelas. Hal ini membuatnya kehilangan motivasi belajar dan menarik diri dari kegiatan di kelas. Jadi, dari kasus tersebut, bagaimana guru PAI sebagai pembimbing dapat membantu siswa tersebut untuk mengatasi tekanan sosial tersebut dan membangun lebih kepercayaan diri dalam belajar. Yang pertama itu untuk kasus di bagian nomor 3 itu adalah pendekatan personal dengan empati. Jadi kita sebagai guru melakukan pendekatan dengan siswa secara personal atau individu lah ya, untuk mendengarkan perasaan dan keluh kesahnya tanpa menilai atau menyalahkan. Nah, yang kedua itu membantu menemukan kelebihan diri. Jadi kita sebagai guru membantu siswa menemukan kelebihan atau bakat yang dimiliki di luar pencapaian akademiknya. Yang ketiga, menekankan konsep pembelajaran sehingga sebagai proses. Ajarkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan belajar yang berbeda. Jadi tidak pernah sama gitu loh.
Yang ketiga itu ada memberikan dukungan secara bertahap. Jadi kita sebagai guru memberikan pujian atau apresiasi kepada mereka. Ketiga, kita harus mengingat kembali nih pengalaman PPL kita. Ceritakan kasus-kasus yang pernah kita temui di sekolah kita. Terus menurut kita apakah kasus yang paling berkesan? Ceritakan bagaimana kasus tersebut terjadi dan bagaimana kita bisa terlibat aktif dalam mengatasi kasus tersebut. Nah, untuk kasus yang ketiga, kita menjelaskan tentang PPL kita ya. Oke. Kalau kita menjelaskan tentang PPL, kita balik lagi waktunya. Kita lihat saat saya PPL di salah satu sekolah, saya menemukan banyak banget yang namanya permasalahan di siswanya. Jadi beberapa siswa ada yang kurang disiplin dan ada di sekolah tersebut pembiasaan setiap pagi, namun ada beberapa siswa yang memang kurang suka atau tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut. Itu ada. Dan ada juga tentang kurangnya minat belajar siswa di kelas. Untuk kasus tersebut yang saya lakukan sebagai mahasiswa atau sebagai guru atau ya guru yang melakukan kegiatan PPL di sekolah tersebut, yang saya lakukan pertama kali adalah saya melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut. Saya melakukan pendekatan dengan cara saya bertanya permasalahan apa yang sedang mereka hadapi, mengapa mereka kurang fokus dalam pembelajaran, mengapa mereka kurang suka pembelajaran saat di kelas, mengapa mereka lebih suka games ketimbang pembelajaran yang ada di buku. Nah, mengapa mereka juga kurang disiplin dalam mengatur waktu. Nah, saya melakukan pendekatan tersebut secara pengalaman saya setelah PPL tersebut, saya jadi lebih tahu bahwa sebagai seorang pendidik atau menjadi guru PAI itu tidaklah mudah. Karena kita sebagai guru PAI kita harus bisa memahami siswa, permasalahan yang terjadi atau mereka yang apa yang mereka rasakan, kita harus bisa tahu dan harus bisa paham. Dan bagaimana caranya kita mencoba mencari jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Misal ada seorang anak yang mempunyai kebiasaan buruk, yaitu kurangnya disiplin. Berarti kita sebagai guru PAI harus bisa mengarahkan mereka untuk dapat lebih disiplin seperti sebelumnya. Nah, pertanyaan terakhir itu, apa yang saudara harapkan atau kita harapkan dari mata kuliah ini? Berharap dapat mempelajari lebih dalam tentang pendekatan efektif dalam bimbingan dan konseling, khususnya untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi, saya juga berharap mendapatkan keterampilan praktis dalam menangani masalah siswa, mulai dari masalah pribadi hingga masalah akademik, serta memahami berbagai teknik konseling yang sesuai untuk membangun karakter dan spiritualitas siswa dalam konteks pendidikan agama Islam. Dengan demikian, saya berharap dapat menjadi guru yang lebih peka dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.